Hari itu matahari bersinar cerah sekali. Langit biru seperti kanvas raksasa yang dilukis dengan cat air. Awan-awan putih bergumpal lucu, seperti kapas raksasa yang sedang main-main di angkasa. Hari ini adalah hari yang sudah ditunggu-tunggu selama seminggu. Liburan ke pantai. Ataya melompat-lompat di atas kasur sambil teriak, "Hori, hari ini ke pantai!" Ataya, ayo siap-siap dulu, nanti pantainya nungguin loh. Pantai bisa nunggu mah? Tanya Ataya sambil cengar-cengir. Mamanya cuma geleng-geleng. Ataya mulai mengemasi perlengkapan pantainya. Topi lucu bergambar semangka, kacamata hitam berbentuk bintang, tentu saja ember dan sekop untuk main pasir. Ia juga tidak lupa membawa pelampung bebek kuning yang dikasih nama Bebekus. Bebekus harus ikut, dia nggak pernah lihat laut, katanya serius. Perjalanan ke pantai diisi dengan lagu anak-anak dan cemilan. Ataya duduk di belakang sambil menyanyi, menggoyang-goyangkan kaki, dan bercerita tentang rencananya nanti. Aku mau bikin istana pasir yang bisa ditempati 5 boneka. Terus aku mau cari kerang warna ungu. Ada nggak ya? Atau mungkin aku bisa temuin harta karun di bawah batu. Setelah 1 jam perjalanan, suara ombak mulai terdengar. Angin laut menyapa lewat jendela. Bau asin yang khas membuat Ataya makin semangat. Wah, pantainya teriaknya sambil matanya membesar. Pantai itu luas sekali. Pasirnya putih dan lembut. Air lautnya biru kehijauan, berkilau di terpa cahaya. Ataya langsung berlari, topi hampir terbang. Rambut berkibar, suara teriakannya menggema. "Pantai, aku datang." Tapi 1 langkah kemudian brak, dia kepleset karena terlalu semangat. Untungnya jatuhnya lucu dan langsung ketawa sendiri. "Hihihi, ini namanya penyambutan pantai versi Reiga." Ataya mulai eksplorasi. Dia menggali pasir, mencari cangkang, dan menemukan 1 batu yang katanya berbentuk seperti kucing. "Lihat nih, ini batu meo-meo," katanya sambil menunjukkan batu yang, mirip kucing kalau dilihat sambil merem. Setelah itu dia mulai membangun istana pasir. Dia bikin menara tinggi, jembatan dari kerang, dan pagar dari sendok bekas es krim. Tapi tiba-tiba angin bertiup kencang, huuush, dan menara pasirnya roboh. "Wah, monster angin menyerang istana!" jerit Ataya sambil menahan tawa. Ia lalu pura-pura jadi ratu pasir yang marah pada angin. "Pengawal, tangkap anginnya!" Setelah puas main pasir, Ataya duduk makan bekal. Ada nasi goreng, telur gulung, buah semangka, dan puding stroberi. Tapi sebelum makan, Ataya ngobrol dulu sama semangka. "Kamu nih, topiku gambarnya kamu. Sekarang aku mau makan kamu. Tapi jangan takut, kamu masuk ke perut yang bahagia, katanya sambil tertawa geli sendiri. Saat matahari makin naik, Ataya akhirnya ngajak Bebekus berenang. Ia mengenakan pelampung, lalu masuk pelan-pelan ke laut sambil pegang tangan mama. Ombak kecil datang dan, airnya dingin, katanya teriak-teriak kecil, tapi tetap senyum-senyum. Ataya mengambang di laut sambil pegang Bebekus. Kadang dia sok pura-pura nyanyi seperti putri duyung. Kadang dia berpura-pura menjadi nahkoda kapal. "Awas, awas, ada paus melintas di sebelah kanan. Semua bersiap," katanya sambil meniru suara teropong. Tiba-tiba seekor kepiting kecil lewat. Ataya panik dan langsung naik ke pelampung. "Ma, itu ada monster kecil. Dia punya capit. Gigit gak ya?" Mamanya hanya ketawa dan bilang, "Itu cuma kepiting Reiga. Dia mau ngajak kenalan." Akhirnya Ataya menyapa si kepiting. "Halo kepiting Reiga. Kamu punya rumah di mana?" "Numpang ya." Setelah capek main air, Ataya duduk di atas tikar sambil minum kelapa muda. Dia bilang, "Kelapa ini kayak bola tapi isinya jus. Ajaib banget." Lalu ia mengerutkan dahi. Ma, kalau kelapa punya mata 3, matanya bisa kedip nggak?" Mama jawab, "Coba tanya aja langsung." Ataya pun menempelkan kelapa ke telinganya dan berkata, "Halo kelapa, kamu bisa kedip nggak?" Lalu angin tiba-tiba bertiup dan kelapanya goyang sendiri. Ataya langsung lompat, "Triple A." Dia jawab dong. Sore mulai datang. Matahari mulai turun. Warna langit berubah jadi jingga keemasan. Ataya duduk menatap laut, diam sejenak, lalu bilang, "Ma, laut itu kayak karpet raksasa yang licin ya. Aku pengen naik karpet laut dan terbang keliling dunia."
Mama mengangguk sambil senyum. Boleh, asal ajak Mama ya. Ataya juga menggambar hati di pasir lalu menulis namanya besar-besar. Tapi begitu ombak datang, hilang semua. Aku nulis susah-susah, hilang, laut jahat. Tapi 5 detik kemudian dia ketawa lagi. Tapi seru juga sih, kayak sulap. Waktu sudah mulai sore tapi Ataya belum mau pulang. Sebentar lagi, tinggal 1 petualangan lagi, katanya sambil jalan ke arah batu besar. Di balik batu itu dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, tumpukan kerang warna-warni. Wah, ini harta karun beneran, teriaknya heboh. Di motor Ataya langsung ketiduran. Mulutnya sedikit terbuka dan di tangannya masih ada 1 kerang kecil yang dia pegang erat-erat. Dalam tidurnya dia tersenyum. Mungkin dia sedang mimpi jadi ratu pasir, naik bebek raksasa, mengejar harta karun, dan ngobrol sama kelapa yang bisa kedip. Hari itu pantai bukan sekadar tempat main. Bagi Ataya, pantai adalah negeri petualangan penuh kejutan lucu. Dan bagi semua yang melihat senyum dan tawanya hari itu, pasti akan setuju. Liburan bersama Ataya Reiga adalah liburan paling seru di dunia.